نقولها بملء فينا إن الردود من محاسن منهجنا. Inilah manhaj, inilah metode di dalam menuntut ilmu. Karena jangan sembarang dalam menuntut ilmu agama. Jangan hanya sekedar bermodalkan berprasangka baik atau dengan dalih. Kita harus bersikap adil, insaf. Kita harus mengambil dari semuanya. Jemaah yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah, harusnya kita mengambil dari pelajaran dari para ulama kita terdahulu. Disebutkan dari salah seorang ulama yang juga dari kalangan ulama tabi'in yang bernama Ibrahim bin Yazid An-Nakhai, salah seorang ulama dari negeri Kufah. Beliau mengatakan, kanu idza atau rajulan nadaru fi salatihi wa sunnatihi wa samtihi thumma akhadahu. Kata Imam Ibrahim bin Yazid An-Nakhai rahimahullahu taala, dahulu para ulama kalau ingin mengambil dari seorang guru, maka dia akan melihat bagaimana solatnya, apakah dia ahlus sunnah atau bukan, kemudian bagaimana akhlaknya orang itu. Kalau orang tersebut dari ahlus sunnah, kata beliau, maka mereka pun mengambil ilmu darinya. Tapi kalau tidak, maka mereka tidak mengambil ilmu darinya. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kehati-hatian para ulama ilmu, karena ingat, ilmu adalah agama, dan seseorang tidak boleh merasa aman dari yang namanya penyimpangan. Seseorang tidak boleh merasa aman dari yang namanya kesesatan. Ulama terdahulu yang mereka tentunya lebih bertakwa daripada kita, yang tentunya mereka pun aktif di dalamnya. Sampai disebutkan dari salah seorang ulama tabi'ut tabi'in, Al-Hasan bin Saleh bin Hayy rahimahullahu taala, beliau menyebutkan saking selektifnya dalam memilih guru di dalam agama, maka mereka pun bertanya kepada tetangganya, bertanya kepada teman-temannya, dan kepada siapa saja yang kenal kepada orang tersebut, apakah dia termasuk ahlus sunnah ataukah bukan. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sampai ada orang yang berkomentar, aturiduna an tuzawwiju, apakah kamu ingin untuk menikahkan dia dengan putrimu? Bisanya sampai sebegitunya. Subhanallah. Ingat jamaah sekalian, ini sikap berlebih-lebihan, tapi ini dalam rangka untuk menjaga agama kita dari segala penyimpangan, segala. Maka jangan salah di dalam mengambil seorang guru. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah para ulama kita terdahulu. Mereka betul-betul berhati-hati di dalam hal tersebut. Dahulu para ulama, ketika disebutkan ada seorang yang mengambil hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak perlu tanya siapa orang tersebut. Mereka tidak perlu tanya tentang orang tersebut apakah dia ahlus sunnah atau bukan, karena semuanya dari kalangan ahlus sunnah. Makanya Muhammad bin Sirin pernah berkata rahimahullahu taala, kanu la yas'aluna anil isnad. Dahulu para ulama tidak bertanya tentang sanad, mereka tidak bertanya tentang hal tersebut. Falamma waqa'atil fitnah, namun tatkala terjadi fitnah, terlalu banyak kesesatan dan penyimpangan, sammu lana rijalakum, maka mereka pun berkata, sebutkan mana rijal-rijal kalian, mana para perawi kalian. Fanadharu ila ahli sunnah fayukhadu hadithuhum, maka mereka pun melihat kepada siapa saja yang dari kalangan ahlus sunnah, maka mereka pun mengambil hadis dari mereka. Wa nadharu ila ahli bid'ah fala yukhadu hadithuhum, dan mereka melihat kepada ahlul bid'ah, maka mereka tidak mengambil hadis dari mereka. Inilah kehati-hatian di dalam mengambil, dalam belajar ilmu agama, karena sekali lagi ilmu adalah amanah. Ilmu adalah amanah yang Allah Subhanahu wa taala tanamkan kepada mereka-mereka yang merupakan wali-wali Allah Subhanahu wa taala.